selesai? Udah, Kak. Oh iya. Joha boleh share ya. Ini ada video bagaimana cara identifikasi uji biokimia bakteri ya. Mohon diperhatiin. Oke. Suaranya kedengaran nggak teman-teman? Sejauh ini belum. Oh, belum. Ntar, mau pakai videoku nggak? Sebentar ya teman-teman. Berupa bunsen, alkohol, dan germose. Sedangkan bahan-bahan digunakan yaitu ini H2O2 dan kaca preparat. Ya. Uji katalase. Uji ini menggunakan teknik aseptik dengan alat-alat berupa bunsen, alkohol, dan germose. Sedangkan bahan-bahan digunakan yaitu bakteri isolat murni, H2O2, dan kaca preparat. H2O2 itu pertama-tama kita nyalakan alkohol ke kedua tangan, kemudian kita nyalakan bunsen yang telah disediakan. Setelah itu, kita bakar jarum ose yang bertujuan untuk mensterilkan jarum ose tersebut agar tidak terjadi kontaminan saat proses uji berlangsung. Ambil isolat murni bakteri menggunakan jarum ose. Setelah itu, siapkan kaca preparat, lalu oleskan jarum ose yang berisi isolat murni pada kaca preparat. Setelah itu, tetesi kaca tersebut menggunakan H2O2 sebanyak 1 tetes. Kemudian, amati ada tidaknya gelembung sebagai hasil reaksi dengan H2O2. Uji motilitas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu bakteri, media solvit indol motil, jarum ose, dan bunsen. Pertama, semprotkan alkohol ke kedua tangan. Kemudian, nyalakan pembakar bunsen. Kemudian, bakar jarum ose dengan tujuan sebagai sterilisasi. Selanjutnya, ambil isolat murni bakteri menggunakan jarum ose. Tusukkan jarum ose tersebut pada media sulfit indol motil sampai kira-kira 3/4 bagian dari media SIM tersebut. Kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam pada suhu ruang untuk diamati ada tidaknya motilitas bakteri. Uji oksidasi fermentasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu jarum ose, pembakar bunsen, bakteri, medium semi-solid OF sepasang untuk tiap uji, serta menggunakan parafin cair. Langkah yang dilakukan untuk uji oksidasi fermentasi ini menggunakan teknik aseptik seperti yang dilakukan pada uji-uji sebelumnya.
Ambil isolat murni bakteri menggunakan jarum Ose. Kemudian, siapkan medium OF sebanyak 1 pasang untuk tiap pengujian isolat murni. Ini penusukannya hingga ke dasar. Tusukkan Oke, jarum ya. Ose yang telah berisi bakteri ke media OF. Karena agar bakteri bisa maksimal dalam melakukan fermentasi glukosa yang ada di media tersebut. Kemudian, bakar jarum Ose yang telah digunakan untuk sterilisasi. Lakukan pengambilan isolat murni menggunakan jarum Ose dengan teknik aseptik. Kemudian, tusukkan jarum Ose yang telah berisi bakteri ke medium OF tersebut. Kemudian, siapkan parafin cair untuk ditambahkan ke salah satu medium OF yang sebelumnya telah diberi bakteri isolat murni. Inkubasi media OF selama 24 jam, kemudian amati sifat bakteri yang diuji dengan melihat ada tidaknya perubahan warna. Hasil uji menunjukkan perubahan warna kuning, baik tanpa parafin cair maupun dengan penambahan parafin cair, yang mengindikasikan bahwa sifat yang dihasilkan merupakan sifat fermentatif. Uji oksidase. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas objek, jarum Ose, pembakar Bunsen, reagen sitokrom oksidase, oksidase strip, dan bakteri. Langkah pertama yaitu gunakan teknik aseptik seperti yang dilakukan pada uji-uji sebelumnya. Biasanya kan pakai reagen sitokrom oksidase ya, tapi kalau di demo video pakai oksidase strip. Lakukan sterilisasi pada jarum Ose yang akan digunakan. Kemudian, ambil isolat murni bakteri menggunakan jarum Ose yang telah disterilkan. Setelah itu, siapkan oksidase strip, kemudian oleskan bakteri di ujung kertas. Nah, di ujung kertas oksidase strip itu udah ada Warna reagennya. yang terjadi pada kertas, jika berubah menjadi ungu pada bekas olesan berarti menunjukkan reaksi positif, dan jika tidak berwarna berarti menunjukkan reaksi negatif. Uji pewarnaan gram. Lakukan pengujian menggunakan teknik aseptik seperti yang dilakukan pada uji-uji sebelumnya. Kemudian, semprotkan alkohol pada kaca preparat yang bertujuan untuk sterilisasi kaca preparat tersebut. Kemudian, oleskan di atas bunsen. Setelah itu, tetesi menggunakan Aquades. Setelah itu, ambil isolat murni bakteri menggunakan jarum Ose. Kemudian oleskan pada kaca preparat. Genangi olesan bakteri dengan pewarna primer yaitu ungu kristal selama 1 menit. Setelah itu, bilas menggunakan Aquades. Kemudian, tetesi menggunakan iodium selama 2 menit. Bilas iodium menggunakan Aquades. Olesan menggunakan etanol 95%.
sampai warna ungu kristal tidak terlihat lagi. Bilas menggunakan Aquades lalu keringkan dan genangi menggunakan pewarna tandingan safranin selama 30 detik. Keringkan kaca objek untuk membuang kelebihan pewarna, lalu cuci menggunakan Aquades. Kemudian tiriskan menggunakan kertas serap. Jadi tadi teman-teman udah lihat bagaimana cara uji biokimia bakteri. Nah, sekarang sebentar ini. Heng. Oke. Untuk praktikum kali sebentar, maaf. Oke, untuk praktikum kali ini ada 5 tahapan yang didemokan. Ada pewarnaan gram, uji katalase, uji motilitas, fitrokom oksidase, dan uji OF. Ini uji gelatin hanya sebagai tambahan saja ya. Pewarnaan gram ini kan kita pengen melihat apakah bakteri tersebut termasuk adalah bakteri positif ataupun bakteri negatif dilihat dari hasil pewarnaan gramnya. Kalau ungu berarti dia menyerap kristal violet dan hasilnya positif. Kalau dia menyerap warna merah orange gitu berarti dia menyerap perwarna tandingan safranin, berarti hasilnya negatif. Kemudian ada uji katalase, kalau misalnya tadi setelah diteteskan hidrogen peroksida terus kemudian ada gelembung, berarti bakteri mampu melakukan reaksi katalase gitu untuk menghasilkan enzim yang nanti hasilnya ada reaksi H2O2 itu gelembungnya. Kemudian untuk uji motilitas, tadi kan bakterinya ditusuk ke dalam media SIM ya. Nah, kalau misalnya jika di bekas tusukan itu ada bakteri yang tumbuh, berarti sifatnya itu motil. Dan ada, misalnya kalau bakterinya sampai bergerak juga ke permukaan, itu bersifat motil gitu. Tapi kalau misalnya si bakterinya ini di bekas tusukan itu tidak masih tetap berbekas, tapi tidak sampai ke permukaan, berarti bakteri tersebut non-motil gitu teman-teman. Kemudian untuk uji sitrokom oksidase kan biasanya pakai reagen sitrokom oksidase. Itu sama seperti katalase, tinggal ditetesin aja, tapi di demo memakai strip oksidase. Dan di ujung stripnya itu ada reagennya, jadi tinggal dioles dan melihat perubahan warnanya. Tuh. Kalau misalnya berubah menjadi ungu, berarti reaksinya positif. Namun kalau tidak terjadi perubahan warna, hasilnya negatif. Nah, untuk uji oksidasi fermentatif ini untuk melihat kemampuan bakteri ketika melakukan fermentasi glukosa dengan sifat oksidatif, berarti perlu oksigen, dan fermentatif yang tidak perlu oksigen gitu. Nah, hasilnya itu sebenarnya ada 4 ya. Ketika media tersebut tanpa parafin cair dan penambahan parafin cair dia berubah warna menjadi kuning, berarti sifatnya fermentatif. Kalau misalnya dengan tanpa parafin cair, dia medianya masih hijau, kemudian penambahan parafin cair dia menjadi kuning, dia sifatnya jadi fermentatif. Kalau misalnya tanpa parafin cair, medianya berubah menjadi kuning, tapi ketika ditutup dengan parafin, dia menjadi hijau, sifatnya oksidatif. Satu lagi nih hasilnya, kalau misalnya tanpa parafin cair, dan penambahan parafin cair pun dia tetap masih hijau-hijau, berarti hasilnya negatif. Kita lanjut aja ya. Nah, untuk tugas diskusi kali ini, nanti kalian per kelompok akan dibagikan tabel hasil uji biokimia. Kemudian, hasil uji biokimia ini kalian identifikasi dan diskusikan oleh kelompok kalian. Ini hanya sampai tahap genus, tapi mungkin nanti ada teman-teman yang mendapatkan sampai tahap spesies gitu.
Karena ini kita masih di tahap satunya gitu teman-teman. Untuk sampai ke tahap spesiesnya itu masih ada uji-uji gula-gula yang lain gitu. Nah, hasil uji biokimia ini kalian cocokkan ke dalam tabel cawan. Nah, misalnya kalian udah dapat nih Aeromonas acidophila. Kalian tampilin di PPT Aeromonas acidophila itu apa, jenis bakteri gram apa, kemudian bakteri jenis ikan air tawar atau air laut, kemudian dengan gejala klinisnya itu seperti apa. Nanti kalau misalnya masih ada waktu bisa presentasi 20 menit kelompok, 20 menit per kelompok atau 15 menit per kelompok. Nah, teman-teman mungkin bisa di screenshot ya, ini tabel hasil, ini sebenarnya uji biokimia. Ralat ya, hasil uji biokimia masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 sampai 6 ini bisa di screenshot ya. Gitu. Nah, di sini kan ada nih pewarnaan gram, ada shape R, shape S gitu. Nanti kalian lihat juga di tabel R itu apa, rod itu batang ya. Kalau S itu apa gitu, ada di keterangan bawah tabel cawan. Nanti kita share ke asistennya. Nah, ini kan ada uji OF. Untuk di uji OF ini kalian baca di tabel cawannya, nanti ada tuh growth in air. Kalau growth in air berarti dia oksidatif kan. Nah, kalian lihat tuh oksidatif kalian apakah positif. Misalnya kita ngambil contoh nomor 1, oksidatifnya tuh positif. Nah, ternyata di tabel cawan growth in aerobically-nya yang untuk fermentatif ternyata positif. Berarti dia positif OF kayak gitu. Untuk yang hasil uji oksidase katase motility bisa dilihat langsung ya, tidak ada istilah yang dikhususkan di tabel cawannya. Nah, ini mungkin ada gambaran tabel cawannya seperti apa nih. Bisa diperhatiin di tabel ada yang tulisan growth in air kan ya. Nah, growth in air dan growth anaerobically. Growth in air ini menunjukkan yang untuk reaksi oksidatif, yang growth anaerobically itu reaksi fermentatif gitu. Oke. Mungkin teman-teman bisa langsung join ke breakout room ya untuk dilakukan. Kita move dulu biar bisa dibikin breakout. Selagi dibikin breakout mungkin masih bisa dicicil. Aduh, stable. Selagi dibikin breakout mungkin kalian bisa nyicil kalian mendapatkan genus apa. Bentar ya. Selagi nunggu breakout bisa dicicil ya kalian. Nemuin genusnya apa? Berarti semua ya Kak dicari gitu. Nggak ada Enggak. misalnya, Sorry ya, lanjut. ya, maksudnya Ya. nggak dibagi-bagi, oh si kelompok ini gitu. Oh iya ini. Saya share lagi ya. Ya, kayaknya tadi. Oke. Nah, ini kalian screenshot ya, berarti kelompok 1 dapat hasil pewarnaan gramnya ini. Ke bawah. Jadi cuma satu tabel hasil uji aja. Satu kolom aja. Oh, Jadi cuma satu. nah itu angkanya ini bukan kelompok. Oke, Iya, kasih. sorry ya. Ya, ini Makasih. menunjukkan kelompok ya, angka Ya. ini. Oke. Ada lagi? Kak izin bertanya, Kak. Iya, boleh. Itu untuk yang hasil uji OF di yang ke-6 itu, F maksudnya gimana ya, Kak? Itu tanda tanya atau bagaimana, Kak? Nah, fermentatif ini kan tanda tanya. Nah, kalian lihat lagi di tabel cawan itu ada keterangannya kenapa dia tanda tanya gitu. Biasanya dia tidak diketahui, dia tuh bisa memanfaatkan gula dalam keadaan fermentatif atau tidak. Jadi masih unknown gitu loh. Tapi nanti di hasil fermentatif negatif ini ada kok di tabel cawannya, dia merujuk ke genus apa.
Oh ya, berarti nanti dilihat lagi aja ya Kak tabelnya. Iya, lihat tabelnya ya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, sudah bisa join ke break room ya. Waktunya sampai jam 2.